Nyoman Lembah. Film yang berdurasi sekitar 1 jam tahun 60-an dan memotret tidak hanya perihal prosesi ngabung keseharian masyarakat Bali pada masa itu. Foto sudah ada teman kita yang akan membahas mengenai peran Lempat bagi dunia seni rupa, termasuk pula bagaimana pengaruhnya terhadap karya-karya seni rupa Bali di masa kini dan barangkali juga di masa yang mendatang lagi. Sekilas tentang Nyoman Lembah, beliau tentu adalah maestro seni rupa kita. Tidak ada yang tahu kapan beliau lahir, tapi beliau meninggal berpulang pada 25 April 1978, sebuah momen kehilangan yang begitu besar bagi dunia kesenian kita. Dan selain sebagai perupa yang mengkreasikan aneka karya lukis, Nyoman Lembah juga turut terlibat dalam aktivitas masyarakat tradisi, menjadi undagi, membuat aneka hiasan di pura ataupun tempat-tempat ritual dan sakral di berbagai tempat di Bali, diantaranya di Ubud, Bedulu, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, tanpa panjang kata lagi, kita akan mulai sebuah film karya John Carling, Lembah of Bali. Selamat menyaksikan. When the telegraph cable first links the old world with the new, he is already at play and work in the paddy fields of Bali. When Lindbergh is making his historic transatlantic flight, he has become a revered old master in the employ of the island princes. Lembah's grandson works on, undisturbed by the coming of the curve. These blocks of wood will, over the next 20 days, be transformed into striking masks of supernatural beings. The corpse, the spiritual being is now free to wander. Dibawa ke alam lain. Tanpa ini, jadi badan halus itu dia akan. Without this cloth, the spiritual being will break up, get lost, and never reach its proper place. Nah, tempat yang tertentu. Lembah's astral being can safely explore this world. Look. Gamelan Orchestra has arrived uninvited. The sole physical purpose of the tower has been to transport Lembah to the 1 mile from his house to the death den. Now, he must be... The velvet is slashed, the body is lifted into the book. The Padana, the high priest. Baiklah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk sebuah film yang sangat luar biasa.
Baik, selanjutnya akan kita lakukan diskusi dengan moderator Nimade Purnamasari S.Sos yang merupakan mahasiswa S2 Fakultas Sosiologi Universitas Indonesia yang juga merupakan penyair, penulis, dan sering mengikuti pertemuan seni dan budaya baik event nasional maupun internasional. Acara selanjutnya saya berikan kepada Pak Purnama. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah datang kembali di Bentara Budaya Bali pada malam hari ini. Kita baru saja menyaksikan sebuah film mengenai I Gusti Nyumanepa, yang mana ialah bagian dari prosesi kremasi yang dilakukan terhadap maestro seni rupa kita. Di tengah kita telah ada Bapak Chong Kutu. Beliau adalah kritikus seni rupa dan juga telah menulis mengenai buku lempar. Belum lama ini Bapak Chong Kutu telah menerbitkan satu buku, Time, Rites and Festivals in Bali, sebuah ulasan yang sangat menarik mengenai kehidupan sosial kultural masyarakat Bali, yang mana di dalamnya juga menampilkan beberapa ilustrasi dari salah seorang kerabat dari I Gusti Nyumanepa. Dan di tengah kita beruntung juga karena hadir Bapak Rio Helmi. Kalau tadi kita menyaksikan bahwa Pak Rio Helmi adalah seorang fotografer, dan ternyata dalam proses produksi dari film ini Pak Rio Helmi terlibat sebagai pendamping, sebagai asisten yang turut membantu memberikan informasi yang sangat penting bagi pembuatan film ini. Dan Pak Rio Helmi juga pernah bermukim dan tinggal bersama dengan keluarga dari Gusti Nyumanepa. Mungkin nanti Pak Rio Helmi bisa memberikan pandangan ataupun juga gambaran kepada kita mengenai proses pembuatan film, termasuk juga perihal pandangannya mengenai Gusti Nyumanepa itu sendiri. Kalau teman-teman membaca deskripsi pada agenda Bentara Budaya, diskusi kita pada malam hari ini ialah mengenai peran dan juga pengaruh Gusti Nyumanepa bukan hanya bagi dunia seni rupa di Bali, tapi juga dalam konteks sosial kultural masyarakat Pulau ini secara lebih luas. Dan Pak Chong Kutu akan menjelaskan kepada kita secara lebih jauh mengenai sosok Nyumanepa, perannya, pengaruhnya, dan juga hal-hal penting yang mungkin bisa kita ketahui bersama. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Chong Kutu. Dan baru saja kita di Jakarta menyempatkan waktunya untuk hadir di Bentara Budaya Bali dan berbagi bersama kita. Silakan Pak Chong. Ya, selamat malam ya. Sesungguhnya memang baru dari Jakarta dan sampai sekarang masih sakit kepala. Ya, memang saya sendiri mengenal sedikit Gusti Nyumanepa di dalam artian saya baru berada di Bali pada waktu tahun terakhirnya dan melihat dia sebagai pria yang sangat tua, mengunjunginya beberapa kali di Rumania. Itu film dibuat tahun 70-an dari Lempa yang konon mencapai umur 111 tahun, mungkin satu umur yang mitis, mungkin juga satu umur yang nyata. Melihat film tadi ada beberapa catatan awal yang harus kita buat. Film dibuat di seputar Gusti Nyumanepa, yaitu dibuat di seputar seorang yang dianggap dengan persepsi modern, mungkin juga dengan persepsi sutradara zaman itu sebagai satu seniman individual, sebagaimana artinya istilah seniman sekarang ini. Harus kita pahami
bahwa sang seniman pada waktu Gusti Nyoman Lempar berbeda dengan sang seniman sekarang ini. Kita harus mengubah konsep kita terhadap sang seniman. Gusti Nyoman Lempar hidup di dua zaman. Dia hidup di satu Bali pada akhir abad 19, paruh pertama abad ke-20, di satu pulau Bali yang masih secara struktural bersifat agraris. Sekolah belum ada, bahasa Indonesia belum ada. Dunia Bali yang total berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Semua segi kehidupan kultural zaman itu masih dikuasai oleh masyarakat Bali sendiri tanpa adanya perbandingan dengan unsur luar ataupun dengan unsur luar yang bersifat amat minor. Pada waktu Gusti Nyoman Lempar tengah umur, yaitu tahun 20-an, 30-an, pengaruh Belanda masih relatif terbatas pada pengaruh politik orang asing, cuma 1-2, hampir tidak ada, dan pengaruh sangat minim. Dan Gusti Nyoman Lempar lahir di Bali yang boleh dikatakan secara struktural Bali yang bersifat pra-kolonial. Tapi dengan datangnya orang bule pada awal abad ke-20, dia melihat timbulnya pengaruh asing yang semakin menggigitnya, dan pengaruh yang disaksikan pada waktu itu merupakan pengaruh di dalam dunia visual. Dalam bidang lain, belum tanah belum jadi komoditas, hotel boleh dikata belum ada. Orang Ubud masih, dan orang Denpasar masih sebagian terbesar hidup dari pertanian. Di Banjar Pelaluan, di Denpasar, bila kita di Pelaluan, di depannya ada hamparan sawah. Denpasar pada waktu itu cuma ada 30.000 penduduk, bukan 1 juta seperti sekarang ini. Artinya saya tekankan hal ini untuk generasi muda. Pada paruh pertama kehidupan Gusti Nyoman Lempar, Bali total berbeda dengan apa yang ada sekarang ini, ya. Dan seniman pada dasarnya pada waktu itu berkreativitas di dalam satu konteks yang sepenuhnya bersifat tradisional. Gusti Nyoman Lempar pada waktu dia mulai aktif sebagai undagi adalah aktif untuk puri. Dia tidak menciptakan di dalam artian modern, dia sepenuhnya ngayah dalam konteks puri dan dalam konteks desa di Ubud. Dia tidak menampilkan keakuannya sebagai seniman, ya. Dia menyalurkan nilai dan sistem estetis yang bersifat tradisional. Dia tidak mencoba pada waktu itu menciptakan rumus bentuk dan rumus tematis yang baru. Dia menurunkan rumus estetis, menurunkan cerita-cerita yang lama yang
kesemuanya pada waktu itu berasal dari korpus cerita yang bersifat lokal, yaitu Ramayana, Mahabharata, Panji, Prayut, dan sebagainya. Tidak ada unsur lain. Dia adalah orang Bali yang berkreativitas di dalam konteks tradisional Bali. Tetapi meskipun demikian, kita sudah saksikan pada paruh pertama kehidupan Gusti Nyaman Lempa, kita sudah saksikan sebagaimana terlihat pada sejumlah pura di Ubud, di Bedulu, dan sebagainya. Kita sudah menyaksikan unsur-unsur kemodernan. Gusti Nyaman Lempa mungkin sudah pada waktu bapaknya yang kerjasama bersama dia pada tahun 10-an dan 20-an abad yang lalu, diduga berada pada asal dari gaya yang sekarang kita kenal sebagai gaya arsitektur yang ada di Gianyar, itu gaya Gianyar. Dan Gusti Nyaman Lempa yang diduga juga menciptakan gaya yang sekarang merebak di seluruh Bali. Kalau kita lihat di pura, ada pepatran-pepatran atau kekarangan-kekarangan yang tidak jadi diukir, yang sekarang tampil hanya sebagai bentuk, bukan sebagai dekorasi. Artinya kita sudah melihat, bahkan sebelum dia bersentuhan dengan orang asing, sudah terlihat unsur kreativitas original, meskipun kreativitas tersebut masih lahir dari dalam tradisi Bali tersebut. Itu sangat penting, saya rasa kita mencatat bahwa dia merupakan satu seniman yang bersifat Bali. Sekarang, apa yang terjadi di sekitar tahun 20-an? Yang terjadi di Eropa. Eropa pada waktu itu tengah mengalami krisis kaum Bolshevik yang kemudian dikenal sebagai kaum komunis, baru menumbangkan kekaisaran Rusia di Moskow dan Petersburg pada tahun 17. Terdapat orang yang menerima sistem baru itu, ada yang menolaknya dan menjadi pelarian mengungsi ke negara-negara lainnya. Ada Perang Dunia Pertama dengan puluhan juta orang meninggal. Setelah Perang Dunia Pertama muncul gerakan nasionalis yang akan menjadi gerakan rasis di Jerman. Terdapat sejumlah intelektual dan sejumlah seniman yang menolak Eropa sebagaimana ada pada waktu tersebut, memilih lari ke negeri di seberang lautan, entah kemana. Ada yang pergi ke Tahiti, ke Pasifik Selatan, ada yang datang ke Bali yang baru 20 tahun ditaklukkan oleh Belanda. Artinya mereka datang ke Bali dengan harapan menemukan satu surga di sini. Dan dalam batasan tertentu, surga yang diidamkan ditemui di sini. Mereka berhadapan dengan satu masyarakat yang mempunyai satu sistem nilai, cara membawa tubuh, cara berpandangan yang sangat berbeda dengan apa yang mereka
baru saksikan di Eropa, dan di tengah satu masyarakat pula yang seakan-akan tidak terkena gejala politik yang memprihatinkan. Artinya Bali menampung ragam orang Eropa dan ragam orang Amerika yang bersifat idealis, yang mencari surga, dan yang mulai mencatat apa yang terdapat di sini dengan pandangan yang relatif baru, dan mereka juga bersikap dengan cara yang amat berbeda dibandingkan dengan cara lazimnya orang Belanda di Indonesia. Seniman-seniman barat yang datang pada tahun 20-an, tahun 30-an, misalnya bikin potret orang Bali, sedangkan membuat potret perorangan pribumi merupakan sesuatu yang sangat baru di dalam tradisi seni rupa Eropa sampai akhir abad 19. Bila orang pribumi digambarkan oleh orang barat pada dunia, yang ditampilkan adalah orang sebagai people, bukan sebagai perorangan. Tetapi seniman-seniman yang datang terutama ke Bali pada awal abad ke-20 mulai mempunyai satu persepsi yang lain. Mereka berkenalan dengan orang desa, berkenalan dengan orang Bali, yang mana tidak dilihat sebagai tipe lagi, tetapi dilihat sebagai manusia dengan individualitas tersendiri, dengan raut muka yang tersendiri. Artinya sudah mulai terlihat adanya perubahan di dalam persepsi orang barat, meskipun masih bersifat kolonial terhadap orang pribumi. Dan orang-orang barat tersebut, terutama di dalam hal ini Walter Spies, kebetulan datang bermukim di Ubud. Mengapa mereka bermukim di Ubud? Ya? Mungkin kalian tidak tahu, oleh karena yang berikut Ubud tidak melawan Belanda pada awal abad ketika terjadi puputan. Pada waktu itu Ubud baru memperluas wilayah kekuasaannya, terancam oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan sebelum diserang ya memilih bersikap relatif pro Belanda dengan yang maaf saya mengingat situasi yang jauh lebih kompleks, tapi ya demikianlah akibatnya Ubud yang tidak hancur. Akibatnya ketika mulai ada orang asing yang menaruh perhatian pada masyarakat Bali, dan mereka tidak ke Denpasar, tidak banyak ke Puri Denpasar, mereka lebih suka ke Puri Ubud, mereka disambut dengan lebih baik, dan lahirnya apa yang kita kenal sebagai sejarah pariwisata di Ubud. Maka pada waktu itu, pada tahun 20-an, Lempad masih merupakan undagi Puri Ubud. Dia sudah membuat puluhan pura, mungkin puluhan puri juga di dalam 20 atau 30 tahun sebelumnya. Kenapa dibuat banyak pura? Kenapa dibuat banyak puri? Karena pada akhir abad 19, tahun 1891 sampai 1893, daerah Ubud
mengenal beberapa peperangan lokal yang dimenangkan oleh pihak Ubud yang karena menang menjadi sangat kaya. Dan bagaimana raja memperlihatkan kekayaannya dengan membangun puri, dengan membangun pura, dan bapaknya Lempat sendiri yang diserahkan pembangunan pura dan puri tersebut. Terus tahun 17 terdapat apa yang dikenal di Bali sebagai kejar, artinya gempa bumi yang besar-besaran yang menghancurkan banyak sekali puri dan pura di sekitar Ubud. Juga bahkan ada salah satu bini dari Raja Ubud yang meninggal pada waktu itu. Maka harus lagi bangun. Nah, di situ Lempat lagi jadi undagi favorit dari puri Ubud. Artinya orang puri Ubud memberikan isyarat apa yang mereka harapkan, dan itu dilaksanakan oleh Lempat. Lempat adalah orang puri. Dia kerap pergi ke puri. Di puri dia mendengar cerita tentang pria. Dia suka nonton pewayangan, suka mengikuti acara megakawin. Bukan bahwa dia bisa membaca sastra Bali dari lontar, tetapi sebagaimana lazimnya pada waktu itu dia hadir pada pementasan teater Bali, pada arca, pada topeng, pada wayang wong dan sebagainya. Artinya pementasan di dalam rangka agama yang merupakan landasan sesungguhnya dari pengetahuan umum masyarakat Bali dan dari kultur Bali itu sendiri. Sebagian besar dari budaya Bali pada waktu itu diturunkan secara lisan melalui teater, sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Dan Lempat hadir di dalam sistem tersebut. Terus dia jadi undagi puri, dan terdapat orang bule yang datang tinggal di Ubud. Dia saksikan orang bule membuat gambar, membuat potret, mereproduksi pemandangan. Muncul sesuatu di dalam otaknya. Selama ini apa yang dia lakukan? Mengulang, meneruskan, membenahi patrun-patrun tradisi. Terus dia berhadapan dengan orang yang mempunyai satu pendekatan yang lain terhadap representasi. Orang yang coba merepresentasikan manusia secara realis dengan sistem pendekatan terhadap bentuk yang berbeda. Sebagai orang yang terlatih secara visual, yang hidup di dalam kedekatan dengan orang-orang bule seperti Walter Spitz, kemudian Bonnet, itu dalam otaknya dia mengerti bahwa ada cara lain untuk membuat kesenian. Dan pada satu kesempatan dia dikasih kertas, ya, dan dia coba membuat seperti dibuat oleh Walter Spitz yang pada waktu itu menjadi temannya. Terus Walter Spitz katanya, ini mau bagus apa yang Anda kerjakan. Terus dia ambil dan dikasih lihat sama teman-teman Walter Spitz. Pada waktu itu mungkin ada 5 atau 10 orang bule lainnya di Ubud. Oh, orang senang. Ada yang minta, ya,
habis kasih kertas, kasih duit dikit, dan sedikit demi sedikit muncul lempar, dan kemudian seniman-seniman lainnya sebagai seniman yang memiliki pendekatan yang baru, yang tidak lagi berkreasi. Juga pelukis Bali atau seniman Bali tradisional cenderung mengisi ruang. Lempar justru menyederhanakan, meminimaliskan ruang. Dia mengembalikan garis pada esensi garis. Artinya di dalam garis sudah tersimpulkan cerita. Dia pakai garis secara sangat ekonomis, sangat minimal, dan itu merupakan ciri khas dari lempar. Masih merupakan satu garis Bali jelas ya, karena seni tradisional Bali juga banyak bergantung pada garis. Meskipun demikian, ada satu sentuhan yang sangat unik memang pada Gusti Nyoman di dalam garis, dan sentuhan tersebut yang menjadikannya sebagai seniman yang memang lintas negara, seniman yang sebenarnya merupakan seniman internasional, berpeluang untuk jadi seniman besar secara internasional. Dia juga kemudian menerapkan pendekatan serupa pada patung. Salah satu karya yang paling terkenal dari Gusti Nyoman Lempar tidak begitu dikenal, tapi yang mungkin akan tampil di dalam bukunya ialah satu gabungan leluhur. Ini satu patung ini dia buat untuk pura keluarga, untuk sangga keluarga, satu patung para leluhur yang sekaligus sangat ekspresif dan sangat simpel, dengan gaya realis yang polos tapi juga canggih ya, yang amat luar biasa, Maka sedikit demi sedikit dia berevolusi menjadi satu seniman yang modern, menggambar. Dulunya dia berkreasi demi puri, demi ngayah untuk agama dan di dalam rangka agama, dan di hari tuanya dia sudah berkreasi demi berkreasi. Dia sudah artinya satu sikap yang bersifat modern, mencari garis demi garis, menggali bentuk demi bentuk. Itu sesuatu yang modern, artinya satu pendekatan seperti itu. Itu yang juga menjadikannya satu seniman yang besar dari zamannya. Dan kira-kira begini dari sudut disebutkan Lempar sebagai seniman, dan saya menanti pertanyaan yang sakit kepala. Teman-teman, penjelasan Pak Jonggoto tadi setidak-tidaknya memberikan gambaran bagi kita bukan hanya perihal sosok I Gusti Nyoman Lempar sebagai pribadi individu Bali yang sangat dekat dengan kehidupan tradisi dan nuansa sosial kultural masyarakatnya pada era itu, yang tadi Pak Jong menyebutkan bahwa Lempar hidup dalam dua era,
Satu era pada akhir abad ke-19 dan juga memasuki masa-masa penting dari transformasi Bali pada awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Posisi dari Lempat sangat jelas disampaikan oleh Pak Jomputu, terutama mengenai ekspresi berkesenian yang dilakukannya, lebih sebagai upaya ngayah atas laku spiritual ataupun laku ritual orang Bali masa itu, ataupun ngayah dalam pengertian sosial masyarakatnya. Di sini Lempat memberikan titik yang penting bagi seni rupa Bali, di mana dia secara sangat menarik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Jom, menarik esensi dari bentuk yang tradisi dengan bentuk pengucapannya yang mempribadi, yang dia dapatkan akibat persentuhannya dengan para seniman-seniman ataupun dengan dunia yang terus berkembang pada masanya. Pandangan Pak Jong yang menarik untuk kita timbang dalam diskusi, mungkin teman-teman juga bisa memperkaya pada sesi tanya jawab ini, adalah sejauh mana karya Lempat menginspirasi lahirnya kreasi-kreasi seni rupa Bali kini. Apakah dia hanya berhenti sebagai capaian yang mempribadi dari dirinya, ataukah berkembang lebih jauh dari itu? Atau barangkali teman-teman punya pertanyaan lebih jauh, bisa dikaitkan dengan konteks filmnya. Kebetulan di tengah kita ada Pak Aryo Helmi yang turut membantu proses produksinya, yang nanti barangkali juga bisa berbagi bersama kita. Ya, yang tidak saya katakan sebenarnya bahwa meskipun Lempat merupakan perintis dari gerakan pembaruan yang menyusul datangnya orang Eropa di Bali, khususnya di Ubud, tapi dia bukan satu-satunya. Bagaimana juga pada zaman tersebut terdapat awal dari perombakan struktural yang kita tengah saksikan ujungnya sekarang ini. Artinya tahun 27 kalau tidak salah di Biatan sudah dibangun satu sekolah. Sejak beberapa tahun sudah bersirkulasi berasal dari Denpasar atau dari Buleleng atau dari Lungkung ke atas. Dia sudah mulai ada perubahan nyata yang menimbulkan pertanyaan di dalam benak orang Bali pada umumnya. Lempat adalah orang yang menangkap perubahan tersebut dalam esensinya dan yang bisa mencapai sesuatu yang paling menarik dari pertemuan tersebut, tapi dia bukan satu-satunya orang dari zaman tersebut. Bersama dengan Lempat, menyusul Lempat, terdapat juga apa yang dikenal sebagai gerakan Pitamahan. Ini lahirnya satu gaya seni yang baru. Ada yang bilang modernis, bisa juga kita bilang pasca tradisional. Bersamaan waktu sebagai tanda perubahan zaman, seni tari Bali juga berubah. Kecak lahir ya, karya mulai diperpendek, disajikan pada beberapa seniman yang datang. Seni musik juga berkembang, artinya ada gerakan mendalam di dalam masyarakat Bali. Cuma secara struktural masyarakat Bali dan sampai dengan tahun 70-an yang kita sendiri saksikan di sini, masyarakat Bali pada waktu itu masih merupakan satu masyarakat yang sepenuhnya agraris dengan pengaruh luar masih terbatas. Belum ada musik asing, ya. Belum ada tandingan asing, tandingan dari budaya luar. Itu sangat-sangat minim, dan minimnya tersebut masuk melalui nama orang seperti Stis, Bonet, dan sebagainya. Lempat menangkap
perubahan tersebut, dan orang Ubud menangkap juga peluang-peluang ekonomi yang ada dalam perubahan tersebut dengan menjadikannya sebagai awal dan sumber dari pariwisata selanjutnya. Terima kasih Pak Jom. Kita tepuk tangan sekali lagi Pak Jom penjelasan tambahan dan juga tentang posisi Lembang. Saya akan buka sesi diskusi. Kawan-kawan silakan memberikan tanggapan ataupun komentar, pertanyaan, sangat dipersilakan. Ya betul, kami juga minta kesaksian juga dari Pak Aryo Helmi yang untuk memberikan penjelasan seputar Lembang. Ya, dan Dok Mayer juga. Mungkin kawan-kawan nanti kami buka 3 penanya, silakan. Sebelumnya kami beri kesempatan dulu ke Pak Aryo Helmi atau ke Dok Mayer untuk memberikan pandangan seputar Lembang karena kebetulan pernah bertemu dan bersentuhan juga dengan beliau. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak begitu akrab dengan Lembang. Saya lebih akrab dengan anaknya, Gusti Balesungu. Dan kalau saya bisa kasih perspektif sedikit ya tentang munculnya Lembang atau dikatakan yang muncul dikenalnya Lembang oleh dunia luar selain ekspatriat yang tinggal di Bali tahun 30-an sampai 70-an. Sebenarnya peranan Gusti Balesungu itu sangat penting sekali karena dia yang menjembatani komunikasi. Dia bahkan jangan salah tangkap ya. Saya sangat menghormati dia itu sebagai semacam mentor saya. Tapi dia itu seringkali mengartikan banyak hal tentang Lembang. Antara mengartikan atau memberinya semacam mungkin penjelasan yang tentunya dipengaruhi oleh perspektif dia sendiri. Sebagai contoh, ada yang namanya Rodius, Hans Rodius yang termasuk salah satu orang yang membuat data tentang water space. Dia sangat mengandalkan Gusti Balesungu. Gusti Balesungu adalah sosok yang menarik karena dia itu selain ayahnya sedang menjembatani atau sebetulnya kalau saya melihat Gusti Lembang sendiri itu sosok yang sangat pribadi sekali. Dia bukan orang, dia punya urusan dengan bumi, dia punya urusan dengan keseniannya sendiri. Dia bukan orang yang, kalau sekarang kan seniman itu mungkin 50% dari pekerjaan seniman itu marketing. Ya. Gusti Lembang tidak mengenal. Anyway, dia itu juga mengenal marketing, dia mengenal regulation, dia mengenal water space, bahkan pernah kerja sama water space. Ya. Dan antropolog seniman pertama yang pernah datang di Bali, atau tinggal lama di Bali, sudah langsung bersentuhan dengan dia. Dan dia otomatis juga memahami melalui persentuhan itu, memahami apa yang dicari tanda petik oleh mereka. Ya. Mau tidak mau, Gusti Balesungu itu menjadi semacam penerjemah interpreter sebetulnya. Dan penting dibagi peran seperti itu dalam sangat. Saya tidak mengecekkan yang lain juga ya. Dan itu peranan yang mungkin jauh hari sebelum adanya berbagai riset orang yang melakukan riset sebagainya. Gusti Balesungu adalah salah sosok tipe orang yang bisa melakukan itu. Ya. Sehingga waktu pembuatan film ini, walaupun saya tidak terlibat dari awal-awal, saya sebetulnya sudah tinggal di rumah di salah satu properti atau pondok sebetulnya yang dimiliki oleh Gusti Lembang yang dibuat itu tempat dulu dia suka melukis. Saya tinggal di situ, dikasih tempat itu oleh Gusti Balesungu di tempat yang sama. Saya kalau ke perangan mereka melihat beliau di atas balik, tapi saya tidak bersentuhan langsung. Gitu. Nah, waktu pembuatan film Lembang ini, walaupun saya tidak terlibat dari awal, tapi saya melihat pada saat saya masuk fenomena yang sama yang terjadi. Jadi Gusti Nyoman Lembang adalah sesuatu yang hampir di atas musim pedestal, ya. Terus
Gusti Manisumung itu yang menjembatani, dia menjadi sutradara yang ketiga, mentor bukan saya. Apakah kita bisa katakan bahwa Gusti Sumung menciptakan Lembah sebagai seniman dalam artian barat, tidak sebagai figur yang saya pikir Gusti Lembah itu tidak perlu dibuat apa-apa. Beliau itu adalah sesuatu yang dia permata. Kalau saya itu dia permata yang luar biasa bagi kesenian ini. Ya, bukan satu-satunya, tapi dia sesuatu sosok yang luar biasa. Tetapi Gusti Manisumung adalah mungkin yang menjembatani dan bahkan mungkin yang membuat Gusti Nyaman itu bisa dipahami oleh orang luar. Ya. Karena sosok Gusti Nyaman itu sangat, dia berada benar-benar dalam dunia dia sendiri, walaupun dia sudah bersentuhan dengan speech dan sebagainya. Saya yakin persentuhan itu bukan modelnya curhat kalau kita ngomong yang sekarang ya, bukan kayak gitu. Jadi itu seperti dua orang yang berada di dua kultur yang berbeda yang saling menolak dan saling melihat, terus kemudian ada kesenian yang menjadi jembatan bahasa mereka. Tetapi yang betul-betul yang memahami bahasa budaya yang diinginkan itu pada Sumung. Ya, mungkin kadang-kadang itu sering terjadi. Jadi John Darling itu sangat itu Gusti Manisumung bagi dia semacam figur ayah atau figur bapak begitu. Jadi kalau Gusti Manisumung menyatakan bagaimana kalau begini, itu sebetulnya sudah hampir komando, nanti itu kemudian dibicarakan sama Lord. Dan saya hadir di dalam semua diskusi-diskusi itu. Prosesnya begitu. Jadi tadi maaf ya saya borong sedikit mikrofon jadi penyakit orang Indonesia ya, kan kita lepas gitu. Tadi kamu waktu kita diskusi sebentar tadi mengenai bagaimana dalam film itu ada banyak unsur turistik. Ya. Pada zaman itu zaman juga tahun 70-an, akhir 70-an awal. Sebenarnya bagi kami itu masih realita Bali sebagaimana adanya. Dan kami mengikut sertakan itu dalam film ya, katakanlah pemandangan itu. Karena itu konteks. Bukan untuk menjual Bali, bukan untuk konteks, mestinya malu. Ya. Itu yang kita bicarakan tadi. Dan sekarang kalau kita melihat itu seperti halnya bahasa, kalau satu kata zaman kalau umpamanya tahun 60-an dipakai sekarang artinya lain, kan? Tidak sama. Banyak contoh. Sekarang sama visual, bahasa visual. Tahun 70-an awal 80-an. Kalau dilihat dari atau diartikan dalam konteks bahasa visual sekarang beda, sehingga kelihatan ada turistiknya gitu. Oke, saya mungkin sekarang itu dulu. Mungkin dan untuk Pak Dr. saya selamat malam. Ya, saya tidak seperti orang duluan bicara karena mereka banyak tahu dan saya tahu sedikit sekali. Saya perlu pakai Google mungkin. Yang saya tahu, saya kenal Gusti Lembah waktu dia sudah tua, waktu dia hidup akhirnya di rumah dia di Ubud, di Jalan Raya Ubud, masih rumah itu masih di sana, tapi tidak rumah lagi seperti dulu. Saya seorang musik, ya. Saya seniman musik dan saya main musik Bali dan saya juga meraihkan waktu itu banyak musik Bali saya meraihkan. Dan saya punya hubungan dengan John Darling yang bikin film ini karena sesudah saya kenal dia, saya bilang ke dia lebih baik kalau dengan musik yang saya meraihkan dan pakai juga. Dan dia pakai musik saya di film ini dan film-film lain dia buat. Tidak bersama saya, tapi musiknya saya ada di situ. Terus yang menarik ke saya itu Gusti Lembah. Dia orang terus, dia orang
tapi masih kuat, masih punya tenaga. Dan yang saya paling menarik itu ya yang hasil dia di kertas yang dia buat dengan pena dan kertas. Itu gambar-gambar dia luar biasa. Saya tidak pernah sebelum itu lihat seperti itu. Pak John tadi bilang tentang ya garisnya dia pakai line sekali. Dan ya kita lihat apa dia buat di Puri dan di Pura itu sudah luar biasa. Arsitekturnya sudah luar biasa. Tapi saya lihat sekarang, saya bilang kepada beliau, sudah di Ubud sekarang, kita sudah di jantung tempatnya Pak Gus di depan, kita punya Starbucks. Apalagi kita itu. Terima kasih. Dari diskusi saya cukup sering dengan Pak John. Ketika belakangan saya juga sering melihat karya yang paling utama di koleksinya di Wangga. Di situ terlihat sekali karya lengkap pada periode tertentu. Itu kualitas anatomisnya luar biasa pada masa itu. Saya menduga mungkin pada masa-masa produktif beliau dibuatnya memang ada tema-tema yang berbau seksualitas juga, dan itu juga kami kelompok muda ini berpikir bagaimana pemahaman Lempak pada waktu berkarya itu sehingga lahir karya-karya itu. Yang saya ingin tanyakan pada Pak John, bagaimana sesungguhnya, apakah dalam penelitian Pak John selama ini dalam menyusun buku, tentunya saya yakin sudah banyak hal yang bisa dilihat, atau di sini juga ada Pak Rio bisa memberikan sharing pengalaman waktu itu, karena saya ingin memahami bagaimana anatomis itu diserap, apakah sepenuhnya dari speech atau karya-karya seniman luar yang hadir pada waktu itu, apakah Lempak berkarya di dalam penafsiran saya dengan apalagi mendengar tadi sepertinya itu tidak terjadi, tapi ada satu terobosan yang luar biasa pada anatomis. Memang kalau dibandingkan dalam tradisi seni lukis Bali atau seni gambar Kamasan tidak ada, tapi memang kalau dilihat dari tradisi paku, sepengetahuan saya memang Bali mewarisi sebetulnya lintasan atau sejarah anatomis bentuk, tapi dalam representasi dua dimensi tidak ada. Ini yang saya ingin tanyakan pada Pak John. Tiga pertanyaan lagi, jadi kalau ingin bertanya silakan. Pak Sukutu. Oke, silakan. Ya, jadi baik begini karena ya kurang ngantuk begini. Sesungguhnya pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua mungkin dapat digabung. Pertanyaan dari beli yoga cukup menarik. Bagaimana Lempak dapat menghasilkan satu representasi anatomis yang sedemikian baik. Memang itu jadi satu pertanyaan, karena dia lahir dan tumbuh pada waktu kecil di dalam satu dunia kesenian Bali di mana semua dibuat berdasarkan patron pola kesenian tradisional bersifat berpola, tidak pengulangan dari bentuk jadi yang dikenal oleh semua orang dan dibenahi, diubah cuma sedikit oleh orang berbakat. Tetapi Lempak melakukan satu loncatan kualitatif
meskipun dia tidak memakai pendekatan barat ataupun modern. Dia tidak memakai pendekatan analitis berdasarkan studi tentang ruang, tentang optik, tentang anatomi. Anatomi ala Lempad adalah satu anatomi yang bersifat intuitif, tetapi yang pada ingat saya juga berdasarkan ketajaman matanya, terutama ketika dia sempat melihat sistem representasi yang lain, mungkin dari buku atau dari patung, dia langsung menolak itu secara intuitif. Dan itu sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa Lempad sebenarnya merupakan satu seniman yang bersifat lintas zaman. Apapun stil atau gaya lukis Lempad telah menjadi dan bisa menjadi seniman yang juga jenius. Dia bergerak di dalam satu sistem rupa tradisional, dua. Dia melihat sistem rupa yang berbeda, mungkin keturunan asing, dia langsung membuat interpretasi original berdasarkan tradisinya. Di situ memang ada satu misteri ya, tapi misteri dari bakat yang luar biasa sebenarnya. Dia tidak diragukan, dia merupakan seniman Bali nomor wahid, bahkan mungkin sampai sekarang ini. Terus dalam kaitan dengan jawaban ini yang sebenarnya sudah separuh jawab, bagaimana terjadi transformasi di dalam sistem rupa Bali. Harus kita sadari bahwa tahun 20-an di samping Lempad, sekolah mulai dibuka. Artinya buku ajak Belanda, buku bagaimana membuat botol, bagaimana membuat meja, sudah mulai dibagi-bagi di sekolah-sekolah sebalik. Artinya murid-murid Bali pada waktu itu sudah diajarkan satu pendekatan yang baru terhadap realita dan terhadap representasi. Hal ini notabene merupakan satu bidang penelitian yang belum dilakukan. Awal dari representasi realistis di seni rupa Bali. Bila ada orang yang mau bikin skripsi doktor, silakan ya. Tapi memang ada perubahan mentalitas. Memang kita sampai sekarang masih Bali, kebudayaan yang ada sekarang ini masih kebudayaan Bali. Cuma ada unsur baru yang dahsyat yang masuk. Ini pendekatan analitis. Itu masuk dari Belanda melalui sistem penjajahan. Masuk pada waktu itu secara sangat ringan. Sekarang ini ya, total meludak sehingga cenderung menenggelamkan unsur estetis dan unsur kultural yang bersifat lokal. Nah, dengan ini saya sampai kepada jawaban pertanyaan ketiga. Yang menarik pada pertanyaan ketiga ialah bahwa pertanyaan tersebut langsung bersifat politis. Dia langsung bilang bahwa kita sekarang ini tengah berada pada satu tahapan kolonialisme yang baru ya. Memang pantas dipertanyakan. Pantas dipertanyakan. Cuman siapa menjadi penguasa? Belum tentu orang asing sekarang ini ya. Juga orang lokal, tapi jelas sekarang ini kita
tengah menyaksikan satu perubahan struktural yang dahsyat dan menyeluruh. Tanah jadi komoditas, tenaga kerja jadi komoditas, sistem agraris rapuh dan tengah surut, yang tersisa hanya yang dapat dijadikan ikonik dari tradisi lama, tapi tidak lagi jadi penentu dari kebudayaan Bali sekarang ini. Dan bagaimana untuk meneruskan pertanyaan dari cewek yang saya tidak lihat mukanya sekarang ini, yang tadi mengajukan pertanyaan, itu memang peran dari seniman muda Bali sekarang ini dan Indonesia adalah mempertanyakan situasi kekinian. Pada waktu lempar, apalagi pada waktu tradisi, seniman mewujudkan sistem nilai yang umum, tetapi seniman modern, seniman kontemporer lain perannya. Mereka diharapkan jadi unsur penyadar terhadap fenomena-fenomena sosial yang tengah menimpa kita. Sejauh mana seniman Bali memainkan peran tersebut, pada yang saya pantas dipertanyakan. Tapi cewek tadi yang mengajukan pertanyaan tengah di kerumuni pemuda mungkin yang tidak setuju dengan dia. Ya, silakan. Kita masih buka sesi tanggapan. Ada tadi yang ingin ditanggapan teman-teman lain? Nanti ada waktu ya. Mungkin saya cuma mau tambah untuk pertanyaan nomor 2. Minuman lempar sekarang ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mungkin seperti saya sangat menarik tentang tanggapan dari Pak Rio ini. Namun kenapa sampai saat ini saya tidak menemukan sebuah ciptaan atau mungkin buku yang menggambarkan mengenai metamorfosis tentang perupa-perupa Bali seperti itu. Padahal banyak sekali kita temui bahwa mereka ada, tapi mereka kurang dikenal oleh masyarakat. Padahal mereka seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa mereka adalah bagian dari aspek-aspek kehidupan masyarakat Bali, tapi cenderung terlupakan seperti itu. Terima kasih. Keturunannya sendiri Dari keluarga Gusti Nyempa itu sendiri, mereka sangat berbakat, tetapi masih maestronya masih Gusti Nyempa. Di sini buku yang baru saya luncurkan, yang sekarang ini kita bisa dapat di toko Periplus se-Indonesia, resensi ditulis oleh Rio ini. Buku tersebut ilustrasinya dibuat oleh salah seorang cucu dari Gusti Nyempa. Dan di sini pertanyaan ketiga, memang gaya pasca tradisional ada, tetapi sekarang tengah mengalami satu penurunan ekspresi. Mengapa demikian? Karena di Batam pun, di Ubud pun, anak tumbuh, otaknya tidak lagi dibentuk oleh dunia perwayangan. Itu seniman zaman lama, mereka belajar semua dari pewayangan, dari archer, dari topeng. Sekarang faktor-faktor tersebut jadi minor di dalam benaknya seniman batuan, seniman Ubud zaman ini. Meskipun mereka tetap memakai sistem rupa tradisional dengan garis
dengan acuan pada Mahabharata cenderung jadi semakin surut pengetahuannya, semakin miskin ekspresinya. Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa sistem rupa sebagaimana ada di Batuan, di Ubud, di Penggosekan, di sejumlah tempat lain di Bali, mutlak wajib diturunkan supaya dijadikan salah satu garis penurunan ekspresi lokal. Kita wajib menurunkannya, cuma mungkin dengan perspektif intelektual yang baru mungkin akan muncul orang yang secara lokal bersifat sekaligus sangat Bali dan ekspresi secara modern atau kontemporer. Sebenarnya sudah ada yang mengarah ke situ, misalnya ketujuannya di Padang Tegar, ya. Ini orang yang melakukan satu pemertanyaan terhadap konsep kosmis, ya, dengan memakai sistem rupa, tidak teknik dan cara menempati ruang berbagai warna yang masih bersifat tradisional. Tetapi memang tantangan sebagian dari seniman Bali berada di situ. Kalau kita seniman di Bali sekarang, kita bisa melakukan pemertanyaan ala kontemporer dengan mempertanyakan kontras dan pertemuan antara kelokalan, kenasionalan, dan keglobalan, atau bisa memang menggali unsur-unsur yang bersifat lokal, tetapi jauh lebih menantang dan jauh lebih sulit sebenarnya dilakukannya, dan tidak begitu banyak dilakukan. Dan saya merasa keduanya harus didorong, harus diupayakan berkembang untuk selanjutnya. Unsur identitas nasional tidak penting. Bila seniman Bali mengekspresikan kebalian, baik. Tetapi kalau dia bertujuan untuk berpikir harus saya Bali akan jadi. Demikian pula untuk ke-Indonesiaan, cuma jadi propaganda. Ke-Indonesiaan atau kebaliannya mestinya hadir. Tetapi kalau disengaja secara ideologis, pada umumnya hasil seninya relatif miskinnya. Saya pikir Rio meskipun sedang tidur setuju. Saya cuma mau menambah gitu ya. Mungkin kita melihat bahwa kesenian itu adalah sebenarnya respon ya. Sisi ketiga tadi sudah ada yang sempat acungkan tangan tapi belum dapat kesempatan kepada Pak Supena. Terus yang dia seorang arsitek, dia seorang dami, dia hidup di masyarakat yang dinamai oleh Tuhan. Disinilah kemudian dia berkembang menjadi manusia, menjadi seniman yang cukup direspon oleh mungkin ada ketika melihat tayangan. Terang kenapa Lempar begitu kuat di dalam perkembangan seni Bali? Tentu karena saya mungkin belum mendapatkan informasi yang maksimal tentang apa yang memperkuat daripada kesenian tadi, sempat dibilang kepada anatomi dan lain sebagainya. Ketika saya melihat tayangan baik atomnya, baik lukisannya, saya melihat relatif tema-temanya. Ada semacam pengamatan saya pribadi bahwa ada dimensi keutuhan perbuatan daripada dengan landasan satu garis. Ini salah satu pengalaman saya yang sangat jauh. Kedua, karya Lempar kalau saya lihat itu sangat mudah. Kalau kita lihat dari tema seksiologinya sangat luar biasa dan hidup. Ketika kita berbicara tentang dasar tradisi yang kita miliki, kadang-kadang dia utuh tidak ada tradisi, tapi kadang-kadang saya karyanya memang sangat lepas, tapi dalam konteks bisa dia
surrealis musik. Hal seperti ini yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lihat tadi, dia sangat tiba-tiba sangat surrealis dan kacau-kacau. Mungkin ada apa nih judulnya di karang nasional, mungkin saya akan melihat seperti itu. Dan kebutuhan lain seperti sumber-sumbernya saya yakin ini ada sastra dan lain sebagainya. Dan fenomena kekinian bahkan perang tadi dia adopsi dan inspirasi menjadi gaya memang. Pertanyaan saya sekarang adalah kalau ini luar biasa peran Walter Spies di sana bagaimana? Nah, hal inilah kalau ini berpengaruh sama ini kemungkinan ini menjadi apresiasi luas untuk peran kita untuk bereksplorasi sebagai seniman muda yang hidup di dalam ini. Kira-kira seperti itu Pak Tom, pertanyaan bagaimana peran daripada terhadap kehidupan emak dan terima kasih. Pertanyaan tadi dilanjut sampai kedua, pertanyaan kedua. Sudah terkenal, sedangkan baru saya tahu bahwa dengan film ini bahwa kopang saya itu juga seorang pendaki. Dan di film ini saya juga melihat di mana seperti ada yang tadi orang menari itu, yaitu Kerajaan Gede Ari Pengalasan. Jadi saya teringat seolah teringat kembali tentang senyuman lebar. Dan di sini saya berpandangan apakah senyuman lebar merupakan salah satu ikon pelukis di Bali atau bagaimana? Dan ya seperti itu. Apakah merupakan Gusti Joma Lebar itu salah satu pengarah pelukis yang ada di Bali? Seperti itu. Saya pelukis juga ada di sini. Apakah masuknya? Yang pertama tentang peran dari Walter Spies. Ya. Pada emas saya, meskipun saya sendiri menjadi penulis dari buku tentang Walter Spies, saya merasa bahwa jangan kita terlalu membesarkan nama Walter Spies di dalam kaitan dengan Gusti Nyoman Lempar. Walter Spies adalah seorang fasilitator. Mungkin dia menyediakan bahan, dia memungkinkan Lempar dan sejumlah seniman lainnya untuk mengakses pasaran seni rupa tertentu. Tetapi tanpa Walter Spies pun kemungkinan terbesar ialah bahwa Lempar akan tetap merupakan seniman terkemuka, seniman yang unik di Bali. Memang Walter Spies termasuk di antara orang yang memungkinkan Gusti Nyoman Lempar mengakses sistem rupa yang berbeda dengan anatomi, dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pendekatan tematis yang baru, cara melihat kenyataan yang berbeda, yang diterjemahkan misalnya dengan gambar Pariyut yang juga merupakan deskripsi terhadap keseharian orang Bali dan sebagainya. Tetapi Lempar adalah tunggal. Lempar tidak membutuhkan Walter Spies. Sedangkan untuk sebagian dari karya Walter Spies itu sendiri, kita menemukan unsur tematis yang bersifat Bali.
Misalnya satu figur dibagi tiga ya. Atau apa namanya, atau satu kijang yang ditembak mati mengacu pada tema-tema yang bersifat Bali. Artinya merupakan pertemuan antara Lempart dan Walter Spies. Kita melihat ujung dari penjajahan yang secara memang cukup unik berakhir dengan satu dialog. Tetapi yang unggul dari dialog tersebut sejatinya adalah mestinya Lempart. Untuk pertanyaan kedua, mengapa seniman muda tidak suka lagi tema-tema seperti Ramayana dan Mahabharata? Sudah jelas, karena kekinian Anda sekalian bukan lagi kekinian mitis zaman dulu ya. Sumber etika, sumber pengetahuan tidak lagi seperti dulu, kecuali kalau muncul satu proses penggalian identiter yang akan membuat Anda sekalian mencari unsur dalam Ramayana dan Mahabharata yang bisa dijadikan kreativitas modern. Misalnya lihat dalam bidang sinematografi ya, Garin Nugroho mengangkat Ramayana, tapi Ramayana dikasih satu kandungan sosial, satu konflik sosial terhadap satu tuan tanah lokal, di samping juga satu pertarungan yang bersifat seksual. Di India, Sinta tidak Sinta modern, tidak selalu digarap sebagai figur yang suci, tetapi digarap oleh seniman kontemporer sebagai figur yang mengalami godaan seksual ya, dari rawana. Ada cara baru untuk menggarap tematika tradisional, bergantung sama kita. Tapi sekarang pada umumnya memang mitos bukan lagi sarana utama untuk menyampaikan tuntutan sosial. Mengapa di lain pihak orang asing bisa menikmati karya lukis atau karya lain dengan kandungan Ramayana atau Mahabharata? Harus kita sadari bahwa 300 tahun yang lalu atau bahkan sebelumnya, bila orang Eropa mendengar musik Bali atau Cina, mereka sama sekali tidak menyukainya. Itu menikmati kebudayaan lain selalu muncul dari satu proses pemberantasan. Kita mempelajari perbedaan demi menemukan persamaan, karena ada masalah-masalah yang universal di seputar seksualitas, di seputar power, di seputar masa lalu dan sebagainya. Dan manusia belajar melihat bagaimana fenomena-fenomena tersebut ditanggapi di Bali, di China, di Meksiko, di Afrika dan sebagainya. Kita dengan mempelajari kelainan kita menemukan persamaan. Itu tapi fenomena historis yang panjang. Kelainan di Eropa mulai dinikmati baru pada akhir abad 19 akibat dari penjajahan, akibat dari temuan gambar Jepang dan seni rupa Afrika. Ya, itu untuk menikmati Ramayana Mahabharata, ya harus belajar. Saya kebetulan ini belajar. Ya, ada yang terakhir yang cukup menarik dan merupakan keturunan dari Gusti Nyoman Lempart ya.
pasti dari sudut kita sendiri Anda berbicara tentang ambil pembahasan. Artinya kita melihat kelanjutan dari fenomena identitas sampai sekarang ini, yang sistem klan tradisional Bali ya terbawakan ke dalam pertanyaan Anda itu sendiri. Apakah Lempang menjadikan ikut pelukis di Bali? Ya, kemungkinan dia figur paling unik, tidak ada dua Lempang di Bali. Bahkan dalam sini kontemporer modern tidak ada dua. Tidak ada orang yang melampaui. Tidak ada orang yang kalau Lempang lahir di Prancis, ya akan jadi juga seniman besar. Ya, lintas utuh secara paradoksal meskipun dia sangat baik. Ya mungkin kita yakin teman-teman pasti pengen diskusi lagi sama Pak Jokoto. Penjelasannya sangat dalam, sangat tajam, dan ada banyak hal yang juga bisa kita gali dari sosok Lempang, dari karya-karyanya, dan juga dari beberapa kajian-kajian itu sifatnya retrospektif atau perspektif ke depan. Tapi saya ingin akhiri diskusi sampai di sini. Mohon maaf sekali. Terima kasih atas sumbangsi kawan-kawan semua atas pandangannya kepada Pak Jokoto, Pak Yoni, Pak Dubes Media serta para penanya yang masing-masing memberikan pandangan-pandangan yang begitu menarik mengenai sosok Ibu Sri Lempang, kiprah, peran dan karya.